Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Linda berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat ya nak, untuk belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi ini. Anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita awali dengan doa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sehingga kita mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari sepanjang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam patriot. Cerdas, kreatif, maju, sejahtera, kotaku. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Marilah anak-anak, kita mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dan muatan pelajaran serta kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 2. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal
bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Baiklah anak-anakku, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu tari tunggal. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria maupun penari wanita. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Perhatikan tarian pada gambar berikut. Tarian tersebut adalah tari kelana topeng, yang merupakan tarian tunggal berasal dari Yogyakarta. Apa sih yang dimaksud dengan tari? Menurut para ahli, menurut Yulianti Parani, tari adalah sebagian atau seluruh gerakan tubuh yang sifatnya ritmis, baik itu dilakukan secara individu atau tunggal maupun berkelompok. Sedangkan menurut Sudarsono, seni tari adalah wujud ekspresi jiwa manusia. Seni tari disajikan dalam bentuk pergerakan badan yang ritmis dan menawan. Macam-macam atau jenis tari. Ada beberapa macam jenis tari yang ada di Indonesia. Macam jenis tari dibagi menjadi tari tradisional, tari kontemporer, dan tari kreasi baru. Tarian tradisional ada beberapa macam jenis tari. Tarian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tarian tradisional. Yang kedua, tarian kontemporer. Dan yang ketiga, tarian kreasi baru. Apa sih yang dimaksud dengan tarian tradisional? Tarian tradisional adalah tarian yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lain, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Contoh, tari Merak dari Jawa Barat, tari Banjar Kemuing dari Jawa Timur, dan tari Rawamanuk dari Bali. Berikutnya, apa itu tari kontemporer? Tari kontemporer adalah tari kreasi, tarian yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Contohnya, tarian barong-barongan yang diciptakan oleh Iwayan Dibia. Yang kedua, tari cakrina yang diciptakan oleh Sardono W. Kusuma. Dan yang ketiga, tari yapong yang diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo. Berikutnya, apa itu tari kreasi baru? Tari kreasi baru modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Contoh, tari balet, break dance, dan hip hop.
Jenis tari kreasi berdasarkan jumlah penarinya. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari. Di awal tadi sudah kita bahas. Contoh lainnya, tari Gambir Anom dari Jawa Tengah, tari Legong dari Bali, dan tari Golek Menak dari Yogyakarta. Yang kedua, jenis tari kreasi berdasarkan jumlah penarinya. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Contohnya, tari Ketuk Tilu dari Jawa Barat, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, dan tari Yosin dari Papua. Dan tari kreasi yang ketiga berdasarkan jumlah penarinya adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Bisa 3, bisa 4. Contoh, tari Bedaya dari Yogyakarta, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Gantar dari Kalimantan Timur. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Kalimat utama. Kita sudah membahasnya di pembelajaran 1. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan ya dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas sehingga menjadi satu paragraf. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri fisik pada masa puber akan mulai tampak. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perbedaan fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Baiklah anak-anak, mari kita membaca bersama-sama teks berikut ini yang berjudul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerakan maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berbentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan
adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Berdasarkan teks tadi, mari kita membahas dengan berdiskusi pertanyaan berikut. Setelah kita membaca dengan cermat teks tadi, mari kita temukan gagasan utama dari setiap paragraf. Bacaan tadi terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Berikutnya, apa gagasan utama paragraf kedua? Benar sekali. Gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Berikutnya, apa gagasan paragraf ketiga? Benar sekali. Gagasan paragraf ketiga adalah bentuk karya tari kreasi. Baiklah anak-anak, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan kebudayaan nasional. Baiklah anak-anak, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 sampai 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Baiklah anak-anak, kita sampai pada renungan pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Mengenali tarian daerah dari tempat tinggal kalian merupakan bentuk sikap kepedulian terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tarian kreasi yang berasal dari daerahmu. Baiklah anak-anak, kita tiba di penghujung video pembelajaran ini. Bu Linda ucapkan terima kasih. Kalian telah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Rajin mencuci tangan,
selalu menjaga jarak. Dan ketika keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kalian. Akhir kata dari Bu Linda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.